الإيمانية للإمام صدر الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وصولي وبري أن الله تقسم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا وينفرعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين ودون آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله من الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة الشرح حبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلكة الكبر وهو من صفات الشياطين إلى آخره. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sihat walafiat. Dan dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum ulun menyampaikan atau membacakan kitab Nasihatud Diniyah, apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal lawan pian sabarajaan. Qala radhiyallahu anhu wa min a'zami amradil qulub wa sifatiha al-muhlikati al-kibru. Dan setengah daripada paling besar penyakit hati dan sifatnya yang membinasakan yaitu sombong. Ini paling ganal penyakit hati yaitu sombong. Wa huwa min sifatis syayatin, dan bermula dia daripada sifat-sifat syaitan. Nah, jadi sifat sombong di dalam hati itu adalah sifat syaitan. Kama qala ta'ala fi iblis al-la'in, seperti mana telah berfirman oleh Allah Ta'ala pada iblis yang kena laknat.
Iblis laknatullah. Iblis itu dapat laknatnya Allah. Nah ini Allah menceritakan salah satu sifat sombong yang mana terdapat di dalam sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan ia dan sombong ia dan adalah ia daripada orang-orang kafir. Sebelum ayat itu Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Yang mana ujar Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan, kata Allah, ketika kami berfirman, kata Allah, bagi segala malaikat sujudlah kalian bagi Nabi Adam, maka sujud mereka, kecuali iblis yang kada hakun sujud. Enggan ia, sombong ia, dan setengah adalah ia daripada orang-orang kafir. Ini kan iblis ini ceritanya orang yang ahli ibadah juga. Nah ini orang yang hebat juga, tapi ketika Allah menyuruh sujud lawan Nabi Adam, iblis kada hakun. Kalau malaikat yang lain hakun. Kenapa jadi iblis itu kada hakun? Karena iblis ini sombong. Karena iblis melihat zahirnya Adam aja. Iblis memandang secara zahir Nabi Adam itu terbuat atau diciptakan dari tanah. Sedangkan iblis diciptakan daripada api. Ujar iblis, lebih harap api daripada tanah. Tapi inya kada melihat siapa gerang yang menyuruh. Yang menyuruh itu adalah Allah. Nah ini kada memandang nang memerintahnya itu siapa, dan inya kada memandang pulang siapa garang Nabiullah Adam itu. Jadi sampai-sampai malaikat itu diperintahkan Allah untuk sujud, karena di dalam batinnya Nabiullah Adam ada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di situ karena ada nurnya Nabi Muhammad, maka Allah menyuruh kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah jadi orang itu gara-gara kafir itu kenapa? Kadang-kadang karena sombong. Nah, orang sombong itu kebiasaannya gara-gara inya punya kelebihan. Iya kalau visi kelebihan, misalkan orangnya alim, itu bisa jadi sombong. Orangnya sugih bisa sombong. Nah ini luar biasa, ini penyakit inilah. Penyakit sombong yang mudah-mudahan kita sabarataan dihilangkan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada penyakit sombong. Wal mutakabbiru baghidun ilallah ta'ala. Dan orang sombong itu dimurkai kepada Allah Ta'ala. Jadi orang sombong itu dimurkai Allah. Kama qala ta'ala, seperti mana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak cinta ia akan orang-orang yang sombong.
Jadi Allah tuh kada senang lawan orang-orang sombong. Kada katuju Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak cinta akan tiap-tiap orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Mukhtal bisa juga angkuh orangnya. Nah ini Allah kada katuju, kada senang nang katuju membanggakan diri itu kada senang. Yang sombong kada senang. Wal khuyala wal fahru min awsafil mutakabbirin. Dan orang yang angkuh dan membanggakan diri itu daripada sifat-sifat orang sombong. Sifat angkuhnya itu bangga, membanggakan dirinya, merasa hebat, merasa ini dan itu, merasa alim, merasa sugi, merasa pintar, merasa bungas, dan yang lain-lainnya. Itu adalah sifat orang-orang yang sombong. Wal mutakabbiru muta'arridun li ayyat ba'allahu ala kalbihi kama qala ta'ala kadzalika yatballahu ala kulli kalbin mutakabbirin jabbar. Dan orang sombong itu ditentang karena sesungguhnya mengunci oleh Allah Ta'ala atas hatinya. Seperti mana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, yang demikian telah mengunci oleh Allah atas tiap-tiap hati yang sombong, yang sewenang-wenangnya. Jadi dikunci Allah hati nang orang-orang sombong itulah. Nah ini, kalau hatinya dikunci, itu jauh benar daripada dapat hidayahnya Allah. Jauh benar dapat petunjuknya Allah. Kenapa? Karena hatinya dikunci. Kenapa hatinya dikunci? Karena di dalam hatinya ada sifat sombong. Wal mutakabbiru masrufun an ayatillah kama qala ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Dan orang sombong itu dipalingkan daripada ayat-ayat Allah. Nya kada memandang daripada kebesarannya Allah itu dipalingkan oleh Allah. Kalau orang itu dipalingkan daripada Allah, daripada ayat-ayat kebesaran Allah, dia kada pacangan dapat hidayahnya Allah. Karena sebahagian hidayah itu datang daripada Al-Quran. Kalau ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah sudah ditutupi, dipalingkan kepada orang tersebut, nah ini sangat jauh sekali orang itu dapat cahayanya Allah, dapat petunjuknya Allah. Seperti mana telah berfirman Allah Ta'ala, selagi kami palingkan daripada ayat atau tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, yang mana mereka itu sombong mereka pada bumi ini dengan ketiadaan yang benar, dengan ketiadaan yang bujur sombongnya. Maka dipalingkan oleh Allah, ditutup oleh Allah daripada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari paman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu pinnar. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW selagi berfirman oleh Allah Ta'ala. Ini adalah hadis qudsi namanya lah.
Kalau dari Rasulullah, firman Allah Ta'ala, bukan dari Al-Quran, itu namanya hadis kudusi. Ujar Allah Ta'ala, bermula kebesaran itu selindangku, dan keagungan itu sarungku. Kebesaran selindangnya Allah, keagungan sarungnya Allah. Maksudnya apa? Kebesaran dan keagungan itu cuman milik Allah. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai yang diciptakan Allah, kada berhak berisi kebesaran dan keagungan. Maka siapa-siapa yang mencabut, ia akan daku akan salah satu daripada keduanya, selindang lawan sarung diambilnya makhluk nih. Karena segala nikmat itu kan Allah yang memberi. Alim pemberian Allah, sugih pemberian Allah, pintar pemberian Allah, sehat pemberian Allah, bungas pemberian Allah. Nah, kalau inya merasa hebat, merasa besar, merasa agung dengan nikmat Allah, berarti sama inya ini mengambil, mencabut daripada selendang atau sarungnya Allah. Siapa-siapa, ujar Allah, yang mengambil salah satu daripada selendangku, sarungku, mengambil daripada kebesaranku, mengambil daripada keagunganku, aku luntarkan akan dia pada api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kutimbai Allah Ta'ala kan neraka. Nah, jadi kita makhluk nih kada pantas, ya Allah, kada pantas sombong, karena semuanya kebesaran, keagungan cuman milik Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah mithlu dzar fi suratir rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan. Al-hadis. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalau orang-orang sombong pada hari kiamat seumpama debu, kayak debu pada rupa-rupa laki-laki atau perempuan, sama aja juga. Jadi hari kiamat itu orang-orang yang sombong itu kecil seperti debu yang meliputi akan mereka oleh kehinaan pada tiap-tiap tempat. Dihinakan. Debu tuh kadida nilainya. Siapa nukari debu? Ya Allah, di dunia ini kada dang hak menukari debu. Debu itu merigati aja, ya Allah. Artinya apa yo? Kadida nilainya orang itu. Waktu di dunia sombong, tapi kayaknya di akhirat, ujar Nabi, seperti debu. Kayak apa debu? Dihinakan orang. Bila ada debu disapui orang, ya Allah, dihilangkan orang debu itu. Nah itu, ini orang-orang sombong lah. Hidup nih ya Allah, kita hidup ya paling lawas 100 tahun, panjang benar umur ya. Ujar Nabi, umur umatku itu bainas sitin was sab'in, antara 60 dan 70 ya Allah. Berarti amun sudah umur 20, 60, 40 tahun aja lagi ya Allah. Amun sudah 30 tahun aja lagi. Amun sudah 40, 20 tahunan aja lagi. Amun 50, 10 tahunan aja lagi. Amun 60, apalagi 63 lebih, nah itu bonus ngarannya. Sampai baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Nah itu. Artinya kita hidup di dunia ini kada lawas juga ya Allah. Kada karasaan setahun ya Allah. Kada karasaan banikan kalas ulang.
ujian pulang. Asalnya Raja Sakulah ujian pulang. Ya Allah. Jadi setahun itu pada kerasaan nggak ada. Makanya ujar Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadikanlah di dalam dunia itu, ujar Nabi, seolah-olah engkau itu orang asing. Kayak apa orang asing? Arti orang asing itu, kita nih asing di negara orang, pasti balik ke kampung. Itu kalau atau dunia itu abirus, melewati aja, lewat satu mata. Jadi seolah-olah dunia itu cuma persinggahan yang sebentar, persinggahan yang satu mat. Ya Allah, kadalawas, karena hidup yang abadi adalah di dalam hidup akhirat. Itu kehidupan yang abadi. Jadi di dunia ini satu mata aja lah. Makanya hendaknya kita di dunia ini mudah-mudahan, artinya kita, umur kita dibawa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan umur kita ini umur yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup kita mudah-mudahan hidup yang diberi manfaat, yang mana hidup yang mana menjadikan kita keselamatan di dunia dan keselamatan di dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yaghsahumudzul min kulli makan. Meliputi akan mereka yang sombong-sombong itu kehinaan daripada tiap-tiap tempat. Hina di akhirat orang sombong. Seperti debu, kadida nilainya, kadida harganya debu itu, ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyatihi laki Allahu wa huwa alaihi ghadban. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa merasa besar pada dirinya, merasa hebat di dalam dirinya, dan sombong pada perjalanannya, niscaya menemui laki Allah, niscaya bertemu akan Allah, walhal atasnya ghadban, Allah itu marah lawan orang tersebut, Allah sarik lawan orang itu. Kenapa? Karena di dalam hidupnya merebut kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun Allah diambil, kebesaran Allah selindangnya Allah, keagungannya Allah sarungnya Allah. Amun kita ambil salah satu ampunnya Allah, nyata dah Allah sari. Ampun Allah kada patut kita ambil. Wa qala alaihi salatu wassalam, bainama rajulin mimman kana qablakum yadhurru izarahu khuyala'a khasyaballahu bihi bil ar bahwa yatazaljalu biha ila yaumil qiyamah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara seorang laki-laki daripada orang yang adalah sebelum kalian itu maulur sarungnya panjang, tapi inya maulur itu khuyala, hal keadaannya sombong lah. Makai sarung tapi sampai ke bawah, tapi khuyalanya itu sombong di hatinya lah. Makanya orang-orang kita bersarung itu apa? Jangan sampai di bawah pada buku lali. Itu. Namun sebagian ada yang sampai apa? Kalau ada hadis Rasulullah itu sampai landau sarung sidin kan? Karena efeknya, khawatirnya kayak itu. Kalau kita tambah panjang lagi sarung sampai ke bawah, khuyalaannya itu, yang sombongnya itu lah. Karena ada kesombongan, masa hebatkah? Ini tapi ku hanyar, misalkan. Ini tapi ku harat, itu. Sombong kayak itu. Khasafallahu
menenggelamkan oleh Allah bihi dengan dia pada bumi. Maka halnya dia nampak padanya kaina sampai hari kiamat. Yatazaljalu, nampak sampai hari kiamat kaina ditenggelamkan oleh Allah. Nah, jadi orang yang mau ulur sarungnya tapi karena sombong lah. Waqala, ini bagi laki-laki. Amun bagi bibinian tuh bagus ditutup daripada auratnya. Kalau bibinian bagus diulur lah. Tapi jangan sampai niatnya sombong. Kalau laki-laki jangan sampai ke bawah daripada apa? Buku lali. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk akan surga oleh orang, ujar Nabi, pada hatinya itu seberat biji sawi daripada sombong. Sedikit aja. Seapa gerang biji sawi itu hampul banar. Sehampul biji sawi. Atau ada yang mengartikan kayak sehampul halar samut. Samut tuh halus, bahalar pulang. Ada sifat sombong, ya tuh kada masuk. Kada masuk surga. Kenapa? Karena merasa hebat. Ini. Bahkan diceritakan kan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan hambanya masuk surga, birahmati, kata Allah, udkhulil jannah birahmati ya ibadi, wahai hambaku masuklah ke surga dengan rahmatku. Lalu seorang hamba, ya Rabb, coba pang masuk akan ke surga uluni dengan amalan ulun. Ininya merasa beramal banyak. Lalu jadinya masuk akan ke surga lawan amalan ulun. Ujar Allah, kalau engkau hendak minta masukkan surga dengan amalanmu, coba pang timbang dengan salah satu nikmatku yang kuberikan kepada engkau. Nikmat Allah ini banyak lawan kita. Salah satunya anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, batis, dan yang lainnya daripada anggota tubuh. Itu adalah semuanya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu salah satu anggota nikmat daripada nikmat Allah, yang salah satu anggota ditimbang dengan amalannya, maka ternyata yang paling berat adalah nikmatnya Allah. Belum sabarataan, hanya salah satunya, mata misalnya, lidah misalkan, tangan, salah satunya aja kada sabarataan. Ditimbang lawan amalannya, maka kalah amalannya, berat daripada nikmat Allah. Maka ujar Allah Ta'ala, kalau berat nikmatku berarti kalah amalan ikam. Berarti kada pantas jika masuk surga. Lalu kata seorang hamba, ya Allah ya Rabb, masukkan ulun ke surga dengan rahmat pian. Nah, jadi orang masuk surga itu rahmat Allah aja. Dengan rahmat Allah. Artinya kalau dibandingkan lawan amalan kita ini jauh benar. Nah, terus kayak apa kita ini, saya kira dapat rahmat Allah. Jangan, oh berarti kayak itulah. Amun surga itu rahmatnya Allah, kada usah sudah kita ini amalan, kada usah sudah menggawi yang diwajibkan Allah, sembahyang kada usah, karena belum tentu diterima Allah. Nah, salah pulang nang kayak ini. Bahkan kata Allah apa di dalam Al-Quran, inna rahmatullah karibu minal musin. Pentingnya kita kayak apa caranya mendekati rahmat Allah. Salah satunya, sekira berparak lawan rahmat Allah, sekira dapat rahmatnya Allah, salah satunya adalah sesungguhnya rahmat Allah dekat daripada orang-orang yang baik. Salah satu orang yang baik yaitu orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu adalah orang yang baik. Karena surga itu rahmat Allah. Ayo kita dekati rahmat Allah. Paraki rahmat Allah. Kayak apa caranya kita dapat rahmat Allah?
Orang husnul khatimah dengan rahmatnya Allah. Cari rahmat Allah, dapati rahmatnya Allah. Mudah-mudahan senantiasa di dalam kehidupan kita sampai meninggal, sampai hari kiamat selalu dapat rahmatnya Allah. Nah, jadi sedikit saja setimbangan biji sawi sifat sombong itu kada masuk surga. Faqala rajulun, maka berkata oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, lalu bersuara seorang laki-laki, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Lalu ada seorang laki-laki berucap kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki cinta bahwasanya adalah pakaiannya bagus, sandalnya bagus, semuanya bagus, kupiahnya bagus, bahkan yang larang-larang pulang. Kayak apa itu wahai Rasulullah? Kan manusia ini lain-lain ya, kalau lah ada yang ketujuh rapi ya, kalau ada yang dinis orangnya ya, kalau pakai pokoknya bajunya rapi, semuanya rapi, baju yang larang-larang baguslah. Kayak apa itu wahai Rasulullah? Lalu ujar Rasulullah, maka bersabda atasnya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala jamil, elok. Allah Ta'ala tuh elok, yuhibbul jamal, senang yang elok-elok. Allah Ta'ala itu bagus, katuju yang bagus. Jadi kada apa-apa asal niat yang baik. Jangan baju harat rapi, niatnya Pak sakira seorang paharatnya. Nah, ini tak salah ngarannya. Apa niatnya kalau kita memakai baju pakaian sandal yang bagus-bagus? Kenapa? Karena Allah tuh elok. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Orang itu kenapa jadi katujuba elok-elok, katujuba bagus-bagus, katujuba rapi-rapi? Kenapa? Karena Allah jamil. Allah Ta'ala itu bagus, Allah Ta'ala itu elok. Dan cinta Allah lawan yang elok-elok, cinta lawan Allah lawan yang bagus. Itu kan ada sombong ngarannya. Yang penting ala sabilin niat, tergantung niatnya. Al-kibru batrul haq, yakni radduhu, wa gamtun nas, yakni ihtikaruhum wazdira'uhum. Orang yang sombong itu bang kayak apa? Nah, jadi nangkai yang tadi itu kada termasuk sombong tuh. Yang ketujuh ba elok-elok, ba bagus-bagus, karena Allah tuh bagus, orangnya jamil, elok, indah. Jadinya ketujuh yang indah-indah. Itu kada sombong nang kayak itu. Yang sombong tuh kayak Pak batrul haq. Itu yang sombong. Jadi arti sombong itu menolak yang benar, itu sombong. Yakni radduhu, menolaknya. Wa gamtun nas, yakni ihtikaruhum wazdira'uhum. Orang yang sombong itu menolak yang benar dan meremehkan mereka dan mencaci mereka. Itu sombong. Nah, jadi nang orang sombong tuh bila di dalam hatinya inya ada meremehkan atau merendahkan atau menghina manusia di dalam hatinya, berarti inya sombong. Sedikit aja gitu. Terbagus aku baju pada inya. Sombong tuh berarti ya, kalau larang aku bajunya pada inya, sombong berarti. Kalau masalah pakaian bebas saja. Yang penting jangan sampai di hati kita itu, jangan sampai merasa menghina kepada orang, jangan sampai meremehkan kepada orang. Bila di dalam hatinya, bila inya bagus-bagus tapi ada hatinya meremehkan orang, ini sombong ngarannya. Lah. Paman ta'azzama fi nafsihi wa'adzabu biha wahtaqaran nas wastasgharahum fahwal mutaqabbirul mamkut.
Maka siapa-siapa merasa besar pada dirinya, merasa hebat pada dirinya, dan lebih hebat wa'adzab, dan lebih ajib, lebih luar biasa dengan dia, dan menghinakan ia akan manusia, dan mengecilkan, merendahkan ia akan mereka, maka bermula dialah orang yang sombong yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini boleh aja kalau hendak yang bagus-bagus boleh, hendak yang elok-elok boleh, pakaian kah apakah, tapi niatnya apa? Niatnya bahwasanya Allah tuh katuju lawan yang bagus. Jangan sampai di hati kita mahina lawan orang, merendahkan lawan orang. Bila di dalam hati kita ada sedikit pun merendahkan lawan orang, menghina, meremehkan lawan orang, maka itulah orang yang sombong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah.